Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekarang saya ada di Dusun Lumangse, Desa Ketaniran, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dusun kecil pinggiran yang berusaha mengangkat tradisi-tradisi Jawa yang dimotori oleh Gus Solil. Budaya-budaya Jawa di Dusun Lumangse ini beberapa sudah diangkat, termasuk selamatan sumber, sedekah dusun, dan termasuk jaranan, bantengan ini sudah sering digelar, dan juga termasuk sidikoro atau jamasan pusaka, kirab pusaka, dan yang lain-lain, dan juga termasuk jamasan-jamasan jam 12 malam ini sudah dilakukan yang dimotori oleh Gus Solil. Nanti saya akan wawancarai Gus Solil kenapa budaya-budaya Jawa ini kok ingin diangkat yang ada di Dusun Lumangse ini. Nantinya kita berbincang-bincang dengan Gus Solil apa tujuannya dan atau maksudnya budaya-budaya Jawa ini harus diangkat kembali, karena beberapa tahun yang lalu ini sangat sulit digalakan kembali. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit masyarakat Dusun Lumangse sudah bisa memahami atau sudah bisa istilahnya ikut memeriahkan acara-acara leluhur kita, acara-acara seperti selamatan sumber, sedekah dusun, dan yang lain-lain. Ini masyarakat ini sudah bisa menerima, karena dulu sangat sulit kita menggelar dengan alasan-alasan, berbagai macam alasan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit untuk pagelaran atau ingin mengangkat paguyuban budaya Jawa ini sedikit demi sedikit sudah dilakukan. Saya yakin tujuannya untuk agar budaya Jawa ini tidak hilang dari peradaban Nusantara. Saya yakin itu nanti kita berbincang-bincang dengan Gus Solil apa maksud dan tujuannya budaya leluhur ini, budaya Jawa ini diangkat kembali. Itu saja, nanti kita bertemu dengan Gus Solil sebagai pemangku Padepokan Gema Kolbu, kenapa budaya Jawa ini harus diangkat kembali.
jenengan seneng ngerumat lah anak-anak seperti itu. Biasanya kan kalau di Padepokan itu biasanya kan kebanyakan gitu orang-orang yang ya wis orang waras lah istilahnya. Nyantri nggih. Nggih. Enggak, karena aku enggak mau kayak yang pada umumnya. Aku kalau sing enggak umum. Sing enggak umum. Pada hakikatnya tafsirnya kalau menurut saya itu orang yang gila itu yang waras. Iya. Ya kita ini yang mengaku waras sebenarnya gila. Saya seneng duwe akeh, sik pek pinek barang liyan, duwe iri tur dengki, wong gendeng-gendeng. Penggaweane mung seneng tok isine. Guyu dhewe, ngomong dhewe, moro-moro nangis dhewe, moro silat dhewe. Wah, silat dhewe. Oh, gendeng-gendeng. Ternyata itu yang sebenarnya pada hakikatnya itu mengalami kesembuhan sejati. Terus gak duwe sombong, gak duwe dengki dalam dirinya, sibuk dengan dirinya. Kita ini yang perlu disembuhkan sebenarnya. Kalau jancuk-jancuk di Jawa kono perlu diwaras. Iya. Masuk. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan. Sempat ningali pas kula video ada jaranan, ada kepala banteng, kegiatan apa itu Gus? Turangga Seto ini Gus ya, Turangga Seto ini. Iki gonge Kiai Sepuh Turangga Seto Kinase. Oh niki Gus. Jadi budaya Jawa tinggalan leluhur ini memang kita harus luri-luri, kita harus hidupkan kembali. Nggih, leres. Yang makin lama makin terkikis kesenian tradisional, kearifan lokal ini makin ditinggalkan. Tuh, jadi memang kita adakan untuk bangkit dengan budaya dan kesenian untuk menghidupkan kembali. Kenalkan dengan ya tentunya ya cari uang juga sih, ditanggap sama orang-orang, dapat uang kita santunkan ke anak yatim, janda sebatang kara. Itu kita nggak mengut bayaran dari kesenian itu, Mbak. Wah, sama sekali tidak mengut biaya. Kita semua kita arahkan kepada anak yatim piatu dan janda sebatang kara itu. Tuh ada jaranan, tuh kan orang Jawa itu kenapa jaranan? Itu ada filosofinya. Makanya kita itu hidup harus tetap dalam ajaran. Nah, ajaran apa? Ya ajaran yang digelar oleh Kanjeng Rasul tentang akhlakul karimah, tata krama, sopan santun, andap asor. Itu Padepokan banget. Lalu ada bantengan. Nah, bantengan itu filosofinya kan hidupnya berkelompok. Jadi nggak bisa kita itu hidup sendiri. Makin berkelompok makin kuat kita itu. Artinya apa? Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Lagi ada di Padepokan Gemakolbu nggih. Iya. Ngulas sedikit Bud, Gus pengen tahu santri-santri yang ada di Padepokan ini tadi ngapunten kula ngambil gambar nggih ya mriku. Terus kegiatan-kegiatan dari santri-santri Padepokan ini seperti apa aja Gus? Kalau kegiatan, kalau dikatakan santri sih enggak sih ya, karena di sini bukan belajar ngaji. Ya memang ada ngaji ya Al-Quran ya fikih. Tuh, cuman lebih terfokus tuh di sini rehabilitasi narkoba dan kejiwaan. Wong gendeng. Jadi di sini itu terfokus pada pembenahan mental. Jadi pelenturan karakter. Jadi Mbak, tentang kejiwaan. Maka mayoritas di sini yang kita rawat itu adalah unsurnya itu yang mempunyai penyakit jiwa atau stres. ODGJ lengaran. Orang dengan gangguan jiwa itu lho, gak patek paham aku ngono wong gendeng ngono ae. Bener.
Oh, anu Gus, untuk pembiayaan mahal Gus, Wah, enggak, dukun sukses, prai biaya. gratis Gus. Nol, gratis. Gratis, yang penting dipasrahkan sama orang tuanya. Oh, yang Di penting. sini, jadi yang ingin terlepas dari narkoba, obat-obatan, pil dan sejenisnya, itu anu Mbak, kita rehab di sini, kita arahkan, kita tata, terutama anak-anak kejiwaan ada yang 30 tahun tuh gilanya. Alhamdulillah juga banyak perkembangan. Ada sedikit. Buat hiburan Gus ya? Oh, bukan sekedar hiburan, memang ini adalah sebuah bentuk dari kesenangan saya. Oh, Tasakuran ya. Jadi menciptakan rasa syukur kepada Allah tentang kesehatan yang diberikan kepada saya, pengetahuan sedikit yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ini kita salurkan untuk merawat mereka-mereka yang membutuhkan. Gus kacamata kuali Gus. Jeneng wong gendeng. Jeneng wong gendeng. Wong gendeng ngrumate wong gendeng kok kudu gendeng dhisik, Pak. Oh, nggih nggih Kudu nggih. gendeng dhisik. Nggih, Nggak leres, bisa. Manunggalnya wiji kuwi. Manunggalnya wiji. Terus kok cek aneh Gus, nggih. Biasanya lek padepokan iku nggih ngapunten, wong tiang-tiang waras nggih, orang-orang waras. Jenengan kok seneng ngrumat sing ngoten-ngoten mungkin ada misi-misi napa tujuan tertentu. Napa tujuannya Gus? Karena begini, kadangkala nun sewu kita juga tidak menyepelekan pemerintah juga sih. Nggih. Ini dalam hal ini dinas sosial. Nggih. Nah, saya melihat di luaran sana banyak anak-anak, anak pang, entah itu orang-orang kejiwaan tuh ini terlantar. Maka semampu saya untuk mengambil mereka dan mengadakan rehabilitasi ini dan kita rawat di sini, kita juga tidak memungut biaya dan juga tidak pernah kita itu mengambil jatah dana dari anggaran yang sudah disiapkan oleh dinas. Dan dinas pun tidak pernah ke sini. Ngungak ya apa kegiatane, Cuk? Arek-arek gendengmu kabeh iki. Iya ora. Tapi saya enggak mau tahu itu. Yang penting dalam hidup saya bagaimana menggelar kemaslahatan ini sebisa saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Alhamdulillah sekarang saya ada di Dusun Lumangse, Desa Kertanireng, Kecamatan Prigen. Ini lagi ada di sumber Kali Jambe yang ada di Dusun Lumangse bersama Sing Bau Rekso atau yang ngerawat dusun sumber Kali Jambe, Gus Solil. Ini kebetulan sowan Abah saking Karang Tengah, Abah Pangkat. Ini lagi sowan teng Kali Jambe. Saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Gus Solil dan Abah Pangkat dan ingin tahu sedikit tentang Kali Jambe ini, untuk apa, tujuannya untuk apa, tujuannya jamasan seperti apa. Nanti kita bertanya kepada beliau.
Wah, ikan air. Pasang patung, Pak. Pasang patung. Wah, ada. Wah. Selamat, Gus. Wah. Ini sumber, Pak. Wah, Sumber kali Jambe, Pak. sumber kali Jambi. Wah. Cara mandi di sumber menggunakan sabun sejenisnya. Apa, Bos? Kok gak oleh gawe sabun? Saya gak terkontaminasi sampai apa bahan-bahan kimia. Saya tetap alami menggunakan kembang setaman. Wah, gitu. Jadi tiap mandi menggunakan kembang segar. Nanti saat durung disekar harus kembang sih. Itulah budaya Jawa yang perlu dilestarikan, Gus. Bener, Gus. Ini penting, Gus. Jadi wong-wong ora butuh kawasan, Gus. Butuh wawasan yang membawa para leluhur kita ini bisa melestarikan adat-adat budaya ini, Gus. Benar. Ini. Wawasan yang penting, Gus. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Nggih, Gus. Sumber Jambi. No? Sumber Jambi, ya? Sumber kali Jambe. Sumber kali Jambi. Wah. Alhamdulillah, Gus. Ya. Matur suwun kali Gus Khalil yang selalu melestarikan budaya-budaya leluhur kita yang sekarang sudah mulai terkikis oleh orang-orang Jawa yang terseret ya oleh budaya-budaya Barat, budaya-budaya Arab yang jahiliyah. Ini akan mempengaruhi budaya-budaya Jawa kita nanti, jadi anak cucu kita. Perlahan-lahan kejawaan kita akan terkikis dan hilang. Sehingga nanti anak cucu kita tidak akan bisa diberikan edukasi atau pendidikan tentang tatanan Jawa yang sebenarnya. Karena kami adakan sumber ini untuk jamasan atau rendam di tengah malam. Tuh, satu fungsinya tuh Mbak, ya memang tradisi leluhur kita dulu nggak pernah lepas dari mandi malam. Begitu kita rendam, beberapa ribu saraf kita ini akan aktif kembali. Itu tentang kesehatan, itu tentang ragawiyah, rohaninya tentang bab ketuhanan. Ini akan cahaya dalam kolbi itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita ahli dalam sesuci itu tadi. Ya. Memangnya Gus sekarang ini saudara-saudara kita dari suku Jawa ini lupa. Orang tuh jarang Gus bikin nama ini sekarang terseret oleh budaya Barat. Nama Paino ini sudah tidak ada. Nama Bambang tidak ada. Apalagi nama Subangkat lah sudah. Tarinya itu sudah terseret ya oleh budaya-budaya Barat. Kalau orang-orang Jawa kita, ibu-ibu dari orang-orang Jawa ini tidak sadar ya memberikan nama. Lah ini nanti nama-nama ya Jawa ini akan hilang. Makanya nama-nama sekarang anak sekarang itu sok Arab-Araban, sok Barat-Baratan. Baratan lah ini yang memprihatinkan Gus, sangat memprihatinkan. Ini mungkin. Makanya anak saya itu yang pertama saya namakan Dewi Sekar Arum. Ya, Margono yang kedua itu Mas Guntur Wibisono. Jawa-Jawa. Sama Gus, kula ngingonten. Anak pertama Wiji Santoso. Anda Handayani, Yudi Santoso, Sugiono Santoso, Yudi Santoso. Selalu Jawa saya kumandangkan di tengah-tengah masyarakat. Ya apa wong Jawa-Jawa iki sik eling gawe anak nurut falsafah wong Jawa. Komuse Jawa. Makanya saya itu pada candi. Iya. Filosofinya ada patung namanya Semar. Kenapa ada namanya Songsong atau payung itu. Iya. Itu kita ada makna dan filosofis tersendiri. Namanya kita kalau orang Jawa, Semar itu kalau kita artikan siro ilingo marang Allahu Rabbi. Kaya wong sembahyang ngadep yang tembok, tapi hatine ngadep yang Gusti Allah. Itu aja. Kalau orang Jawa maknai Semar itu sempeteng marpada. Tadi nalikane awan bengi wis
ora ono sapa-sapa maneh kejaba Gusti Allah di patine Jatiwojo. Nggih ya. Mamanya Gus kita sebagai orang tua, siapa lagi Gus kali kula dengan saudara kita. Walaupun kita ini sudah mengikuti zaman IT untuk memperluas, memperkenalkan bagaimana wawasan-wawasan budaya Jawa ini jangan sampai ada di kawasan sendiri dikalahkan oleh budaya-budaya barat. Makanya wong Jawa aja lali Jawa. Wong Jawa aja lali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalur gunung, Mbah. Ini kok ada di Dusun Lumangse, ini di Sumber Kali Jambe. Kok kadengaren niki dalam rangka apa niki, Mbah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kula tasih diparingi sehat walafiat insyaallah kali Gus Kholil. Amin. Gus Kholil niki sering kepanggih kula ana njopo-njopo tapi karo panggonane. Ya, Oh. silaturahmi nggih panjang umur. Gus Kholil sampun silaturahmi dateng griya. Nggih kula nggih kudune silaturahmi dateng Gus Kholil. Karena kula niki niate melestarikan budaya-budaya yang mana cara-cara Gus Kholil apa itu ya meneruskan cara-cara budaya Jawa dengan jamasan ini ya kula nggih kepengin semerap. Oh, nggih. Apa sih manfaate Gus? Kok bangun kaya ngene gawe padepokan ana nggone adus ana apa? Dudu digawe apa? Berkah nurut leluhur-leluhur lho. Kira-kira kemanfaatannya kula nggih pengin semerap dumateng anak cucu kula niki cek padha ro kabeh. Nggih. Bahwa faedahe barokahe adus jamasan adus tengah wengi ya apa manfaate. Ha niku sing kula pipingin ro bedah. Kula niki goleki. Nggih. Kula niki asale wong Jawa lali Jawa. Lah iki cek bisa wong Jawa sambung malih. sambung malih. Ngoten lho. Nggih, nggih. Nggih. Sinten sing nerusaken nek mboten kula kali Gus Kholil kali bolo-bolo Nggih. generasi yang akan datang. Nggih, Gus. Lek jamasan niku jam piro Gus biasa Gus? Ini orang Jawa itu kan punya tradisi sendiri, Mbak. Ini biasanya kalau orang Jawa itu haram hukumnya itu tidur di bawah jam 12 malam. Ya, jadi dianjurkan untuk tidur di atas jam 12 malam. Kenapa? Karena di atas jam 12 malam itu alam ini, energi ini sudah mengandung vitamin. Nah, dan tradisi orang-orang terdahulu, nenek moyang, leluhur kita itu dianjurkan atau kebiasaannya itu mandi malam atau rendam. Nah, rendam itu fungsinya banyak. Jadi kalau mau istiqomah rendam malam itu manfaatnya itu akan terhindar kalau alam raganya terhindar dari berbagai macam penyakit yang sekarang ini banyak diderita oleh masyarakat, terutama kencing manis, darah tinggi, gagal ginjal, lambung dan sebagainya. Ya kan? Itu nanti kita dengan rendam itu, nah nanti kita semua sistem pembuluh darah ini kalau menurut medisnya ini akan terbuka dan lancar kembali. Jadi sesuatu atau saraf-saraf kita, pembuluh darah kita itu yang terkendala atau nggak lancar itu bisa lancar kembali. Maka akan terjadilah sebuah bentuk kesehatan alam ragawiyah. Ke dalam batininya, rohaninya, ketika orang mandi dan istiqomah mandi malam, ini cahaya kolbinya akan seiring dengan waktu akan kebuka. Dan Nur Muhammad itu akan hadir di situ. Cahaya Orang hati itu Gus ya. nggak mudah temperamen. Cahaya hati Gus ya. Iya, cahaya hati itu nomor satu. Ketika manusia itu hatinya sehat, insya Allah sekujur tubuhnya akan sehat. Kalau raganya sehat belum tentu hatinya sehat. Maka dianjurkan mandi malam. Ya niat ingsun adus jinapat nyuteni rogo nyuteni ati adus tobat. Ya kan kalau kadang-kala ada doa juga namanya orang Jawa niat ingsun adus banyu suci kudratullah nyuteni dulur papat 5 badan 6 nyawa 7 sukma kadis abadan kang sempurna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Jawa dan Arab ini tidak ketinggalan karena kita kawinkan. Jawa digarap, Jawa digrowo. Itu. Dan ketika orang mandi malam itu tata kerama dan sopan santun di dalam dirinya, namanya kata Rasulullah akhlakul karimah itu akan manunggal, dunung ning atine menungso niku.
maka dianjurkan untuk mandi malam dengan kembang setaman. Itu sunah.